senang sekali ya tepatnya di jam 9 pagi ini seperti biasa di Sultan TV. Kita akan membicarakan hal-hal yang seru dalam talk show Bincang hari ini pemirsa. Dan jangan lupa juga nih untuk terus memantau juga dan kamu bisa langsung nonton live streaming di YouTube kita sultantv.co dan jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook kita di sultantv.co juga. Pemirsa, luar biasa sekali karena Provinsi Banten ini patut berbangga hati karena kita memiliki SDM yang luar biasa, sinias muda di Provinsi Banten. Siapa yang tidak kenal Darwin Mahesa begitu? Ini luar biasa sekali karena memang produksi filmnya juga ini sangat produktif pemirsa. Dan yang terbaru, kawan-kawan bersama Darwin Mahesa tentunya ini mengeluarkan sebuah film berbasis sejarah begitu, tepatnya latar belakangnya di Kabupaten Lebak, yakni film Saja Adinda menguak kolonialisme di tanah Banten, mungkin khususnya di Kabupaten Lebak begitu. Ini sangat luar biasa sekali karena memang ini juga menguak sejarah kolonialisme dan juga Maksavelar, Multatuli dan lain sebagainya. Dan pemirsa, kita langsung saja nih karena di studio sudah hadir Kang Darwin Mahesa, sinias muda Provinsi Banten, luar biasa. Saya bangga sekali loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang Darwin ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali, ini cukup produktif setelah mengeluarkan yang terakhir kemarin. Filmnya apa nih sebelum saya jadi Nda? Sebelumnya itu ada film Villa 13, film horor gitu, film pendek. Oh, jadi setelah biasanya berbau sejarah, terus horor juga ternyata mengeluarkan ya kawan-kawan. Mengeluarkan juga. Mengeluarkan juga, luar biasa. Dan pemirsa nanti juga bisa melontarkan pertanyaan, mumpung langsung ada Kang Darwin Mahesanya juga nih, tanya-tanya soal film Saja Adinda, atau mungkin juga nih seperti apa nih tips-tips kesuksesan Darwin Mahesa ya di usia muda. Ternyata ini produktif sekali nih membuat film-film meskipun di tengah pandemi begitu ya Kang Darwin ya. Ini tetap semangat. Silahkan langsung melontarkan pertanyaan Anda di kanal YouTube kita ya di sultantv.co. Kang Darwin, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kenapa sih kemudian sebetulnya kalau Kang Darwin ini kan asalnya bukan dari Kabupaten Lebak ya, dari Cilegon. Kalau tidak salah rumahnya di Cilegon. Ini kenapa kemudian tertarik untuk mengangkat, ya sudah kita mengangkat film Saja Adinda yang berlatar belakang di Lebak? Ya, sebenarnya film Saja dan Adinda ini pengen banget kita garap sejak tahun 2010. Jadi 10 tahun yang lalu, saya dengan teman-teman memang memulai membaca novel Maksavelar dan kita temukan bab 17 itu tentang Saja dan Adinda. Nah, Saja dan Adinda ini sangat menarik karena kami pikir hal-hal yang ditulis oleh Maksavelar di dalam novel, hal yang ditulis Multatuli maksud saya, yang dalam novel Maksavelar itu masih terjadi hingga saat ini gitu di Banten gitu. Jadi saya dan teman-teman saat itu mulai riset tapi nggak pernah selesai untuk diproduksi gitu, hanya sebatas riset dan menulis naskah selesai gitu. Jadi terus tahun 2014 juga kita memulai riset kembali 4 tahun dan itu juga memang sampai tahap riset, nggak pernah terjadi produksi filmnya gitu. Akhirnya 5 tahun kemudian tahun 2019 kita mencoba memberanikan diri untuk memproduksi film Saja dan Adinda dan ya akhirnya bisa diproduksi tahun 2020 dengan dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu. Oke, ini berarti didukung langsung dari pusat ya? Dari pusat. Pendidikan dan Kebudayaan, luar biasa. 2020 ini syutingnya? 2020 syutingnya. 2020 berarti di tengah pandemi? Di ada tengah kendala? pandemi, sebanyak sekali kendala. Karena memang kita sangat dibatasi oleh hal-hal yang memang harus menjaga jarak, pakai masker gitu kan. Itu berbeda sama syuting-syuting sebelumnya yang bisa kita bebas harus ngapain aja, tapi saat pandemi kita banyak sekali aturan yang harus kita patuhi untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut gitu. Baik, Kang Darwin, ini juga kalau dijelaskan kan kalau kita lihat ini novelnya teman-teman ini luar biasa tebal dan membosankan ya. Saya juga salah satu yang membaca tapi tidak selesai. Ini gimana nih Kang Darwin? Mungkin juga termasuk orang yang ini luar biasa kawan-kawan Kang Darwin dengan Krimo Pictures ya. Ini membuat film Saja Adinda yang berbasis sejarah. Ada ketakutan tidak sih? Ya, sebenarnya di awal kita produksi banyak sekali ketakutan-ketakutan yang memang kita pikir wah ini akan memicu pro kontra karena film sebelumnya ada film Maksavelar itu tahun 1976 itu pernah tertahan di badan sensor selama 11 tahun dan menuai pro kontra hingga tahun 90-an pun dilarang diputar di Indonesia. Jadi karena di situ menceritakan katanya sih bahwa masyarakat Banten tuh lemah tak berdaya sama company Belanda begitu. Jadi kita pikir wah
Kalau film sebelumnya aja menuai pro kontra, apakah film Saija dan Adinda yang diproduksi oleh Kremov tahun 2020 ini akan terulang kembali seperti yang lalu gitu? Tapi ternyata zaman sudah berubah dan kita filmnya sudah lulus sensor juga. Sudah lulus sensor dan nanti akan didistribusikan. Didistribusikan oleh Kemdikbud. Baik, kalau untuk pemutaran primernya sudah ya? Ya, premiernya tanggal 21 Januari 2021. Terus juga kita akan memutar di Lebak dan juga Jakarta. Setelah itu Kemdikbud yang akan mendistribusikan di seluruh Indonesia. Artinya nanti kita setelah didistribusikan oleh Kemdikbud baru bisa menyaksikan. Baru bisa menyaksikan. Di mana kira-kira? Mungkin rencananya entah itu di bioskop-bioskop ataupun dengan sistem streaming online, kita belum tahu sih bagaimana keputusan dari Kemdikbud. Ya. Baik, Kang Darwin, ini juga menarik ya, kalau Saija Adinda kan berarti kental sekali juga dengan Kabupaten Lebak. Ini sinergi dengan pemerintah Kabupaten Lebak seperti apa? Ya, untuk sinergi dengan Kabupaten Lebak ini kita bekerja sama dengan Museum Multatuli, di mana kita riset juga di Museum Multatuli. Kemudian juga kita melibatkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat seperti di Badur, Parangkujang. Artinya desa-desa yang terdapat dalam novel Maksa Flar kita libatkan dalam proses riset dan praproduksinya, begitu. Berapa lama sih, Kang? Prosesnya dari tahun 2019 hampir selama 1 tahun kita mulai riset dan naskah. Itu pun kita memberanikan diri karena saat itu memang kita sama sekali tidak ada yang membiayai. Gitu. Iya. Ini awal riset ternyata belum tahu ya, ini biayanya dari mana, ini belum tahu. Belum tahu. Jadi kita ya udah main berani aja gitu. Keren Kita ya, mulai biasa riset ya? gitu. Kita mulai coba untuk menelusuri apa sih yang ada di novel Maksa Flar begitu sih. Tanpa kita memikirkan nanti produksinya akan seperti apa ya gitu. Dan akhirnya setelah jadi dilempar ke Kemdikbud. Iya, jadi memang setelah jadi kita ikut programnya Kemdikbud dan itu memang proses seleksinya sangat ketat dan sangat panjang dan akhirnya Kemdikbud memproses proposal yang kita kirim gitu. Wow, luar biasa. Iya. Ini se-Indonesia berarti? Se-Indonesia. Ada berapa kira-kira yang ikut waktu itu? Yang ikut hampir 1000-an. Seribuan dari seluruh Indonesia seluruh ya? Indonesia. Film itu hanya beberapa aja sih. Gitu. Yang lulusnya hanya beberapa saja, Iya. kemudian dibiayai Dibiayai. oleh oleh Kemdikbud. Luar Kemdikbud. biasa, luar biasa sekali ya. Pokoknya selalu bangga nih sama Kang dari Iya. Mahesa. Kang, kemudian ini ada kesulitan tidak sih kalau kita lihat kan barangkali kita juga perlu pendampingan dari Iya. sejarawan, budayawan ketika misalnya membaca novel itu, karena mungkin kalau secara orang awam kan ini novel apa sih gitu ya. Iya. Ada pendampingan? Ya, tentu kita pakai dengan sejarawan, budayawan, kemudian juga kita melibatkan penulis sastra, dan mereka kita libatkan sejak awal riset gitu. Jadi banyak sekali ketika kita menulis draft pertama, skenario Saija dan Adinda, itu banyak sekali perubahan, sampai 15 kali draft. Dan bahkan kita ulang lagi jadi draft Dari pertama awal? dari awal lagi gitu kan. Ya banyak sekali sih orang-orang yang memang punya pemikiran yang berbeda gitu. Karena merubah suatu medium novel menjadi alih wahana ke film itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi kita cukup panjang melibatkan mereka dan ya dari berbagai macam pikiran akhirnya kita simpulkan menjadi satu kesatuan gitu sih. Oke. Iya. Ya, luar biasa berarti perdebatannya. Nah, dari 15 draft tadi yang diulang lagi, ada sih sempat putus asa tidak sih ketika ya udah deh gak usah diterusin, ada perasaan Sempat, itu? bahkan sebenarnya sejak tahun 2010 itu kita sering putus asa, ya udahlah biarin, akhirnya terdiam. Naskah itu ya udah disimpan gitu. Dan ya karena putus asa itu sebenarnya justru bikin kita semakin penasaran, kok ini film nggak pernah beres sih gitu kan. Mau Ada bikin apa 10 gitu ya? tahun yang lalu tapi baru selesai sekarang gitu. Gitu. Oke, tadi sudah disebutkan juga ini kerjasamanya dengan Museum Multatuli. Berarti apakah hanya terbatas dengan Museum Multatuli? Dari Pemkab Lebak sendiri ada dukungan tidak? Ya, sebenarnya dari Pemkab Lebak sendiri memang mendukung film ini, cuma memang dalam tahun kemarin mungkin karena kita terlanjur cepat gitu ya, sehingga kita juga sudah dapat dukungan dari Kemdikbud. Mungkin dari sana ya mungkin ya hanya sebatas riset dan lokasi saja sih gitu. Kalau dua-duanya tidak bisa ya? Dua-duanya gimana tuh? Dari Kemdikbud diambil, dari Pemkab juga diambil? Nggak bisa, kita harus tidak memilih bisa. salah satu gitu. Oke. Karena Kemendikbud sudah membiayai film ini secara produksinya secara penuh, kita juga nggak bisa double
pembiayaan gitu. Tidak boleh ya? Iya, nggak bisa. Tidak boleh. Padahal luar biasa Iya. ya kalau bisa dua-duanya Kalau bisa ya Kang dua-duanya Darwin ya ya. lumayan ya. Betul. Kang Darwin, ini juga menarik. Kalau boleh tahu ini bocoran ya, mungkin kalau ya beberapa teman mungkin sudah menyaksikan Ya. film ini. Durasinya dan kemudian titik beratnya berarti pada Saija Adindanya bukan Ya. pada Multatulinya. Ya, jadi di film Saija dan Adinda ini memang kita memfokuskan bagaimana kisah perjuangan Saija untuk bertemu Adinda begitu. Jadi mereka sejak kecil bersahabat, kemudian juga mereka ya saling jatuh cinta, kemudian Saija bekerja ke Batavia dan pengen kembali lagi ke Lebak untuk menemui Adinda. Nah, di situ sih perjuangannya gitu. Karena kalau film sebelumnya tahun 1976 yang berjudul Masa Pelar itu lebih banyak berbicara tentang Masa Pelar. Tapi kalau film ini yang dengan novel yang sama lebih banyak berbicara tentang Saija. Saija Adindanya. Tapi Multatulinya juga dicolek-colek sedikit ya. Ada di situ. Masa ada Pelarnya. Masa Pelarnya ada, kemudian juga beberapa konflik yang memang terjadi dalam novel juga ada gitu. Memang tidak sama persis dengan apa yang digambarkan oleh novel karena memang untuk bercerita Saija dan Adinda di dalam novel ini hanya satu bab dan itu pun tidak lengkap gitu. Sehingga kami sebagai filmmaker harus coba kreatif kemana Saija lari ke Batavia. Di novel hanya disebutkan bahwa Saija bekerja ke Batavia tapi tidak dijelaskan dia akan bertemu siapa di sana. Oke, gitu. bekerjanya sebagai apa Ya, juga tidak dijelaskan. apakah ada perempuan lain gitu, selain Cinta Adinda, segitiga gitu. ya. Jadi Oke. akhirnya kita dibikin dalam film dan dibuatlah bagaimana agar lebih menarik penonton gitu. Hmm. Karena film tujuan utamanya adalah hiburan. Hiburan. Tujuan utamanya adalah hiburan. Romance ya, berarti ini lebih ke romance. Memang program. Oke, durasinya berapa? Durasinya 100 Kang. menit. 100 menit luar biasa. Oke. Kang, ini kalau untuk pemerannya sendiri, Saija dan Adinda ini siapa nih, Kang? Ya, untuk pemerannya sendiri kita mendatangkan aktor pendatang baru Ahmad Ali Soekarno Oke. dan Rizky Data. Mereka juga melalui proses casting yang cukup banyak juga yang Oke, peminatnya ya. Nanti kita tahan dulu ya, berapa nih yang ikutan casting. Tadinya saya juga mau ikut tapi nggak tahu informasinya Kang Darwin ya. Oke, baiklah ya. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali nih obrolan kita semakin seru tetap di Bincang Hari ini Sultan TV.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda kembali lagi dalam bincang hari ini bersama dengan Kang Darwin Mahesa, sinias muda Banten, pemirsa. Silakan ya yang mau bertanya langsung terkait dengan proses, kemudian juga kendala apa saja dari pembuatan film Saja Adinda. Dan ini sepertinya pemirsa juga sudah tidak sabar nih Kang Darwin ingin menonton setelah nanti didistribusikan oleh Kemdikbud begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diberikan kesempatan juga untuk menyaksikan film ini bersama-sama pemirsa. Kang Darwin, tadi disebutkan ini ada tokoh didukung pendatang baru, ada pendatang baru, kemudian didukung juga sama aktor-aktor senior. Ini gimana nih proses seleksinya? Terus apa yang kemudian Kang Darwin, oh ini pas nih menjadi sosok Saija dan juga Adinda. Gimana pemilihannya? Jadi memang prosesnya kita mulai mencari di Banten, di lingkungan Banten kita mencoba casting Saija dan Adinda, tapi memang agak sulit sekali untuk menemukan yang memang mereka pas dengan karakter Saija dan Adinda gitu. Hingga akhirnya kita buka lebih luas lagi ke Jakarta dan di luar Banten, dan ya dapat Ahmad Ali Soekarno dan juga Rizky Darta. Ahmad Ali Soekarno ini memang dulunya pernah sekolah juga ya di Pandeglang gitu, di Darul Falah gitu. Dan terus juga Rizky Darta juga memang dia sering meneliti tentang Baduy, dan dia selain model juga memang mereka aktor yang memang punya kemampuan untuk memerankan karakter Saija dan Adinda gitu. Nah, karena mereka pendatang baru, akhirnya kami libatkan aktor senior seperti Egy Fedli, Yayang Sinur, Nena Rosier. Aktor-aktor senior ini mereka akan membantu untuk pemeranan di film Saija dan Adinda untuk lebih menguatkan lagi nih karakter dari Ali dan Kiki yang memerankan Saija dan Adinda gitu. Awalnya hanya terbatas di Banten saja. Di Banten, tapi karena memang di Banten juga cukup terbatas ya, kita sangat sulit sekali sih. Kita cuma sudah mencoba casting selama beberapa bulan, tapi kita belum juga menemukan karakter yang pas, sehingga akhirnya kita harus cari juga di luar Banten gitu. Padahal inginnya sih dari Pengennya Banten sih Banten asli Banten begitu. Oke, baik. Kang Darwin, kalau dari latar ceritanya sendiri ini di Lebak, khusus di Lebak saja atau di mana saja, Kang? Ya, untuk latarnya sendiri memang bukan memang menceritakan tentang Lebak di Badur gitu. Tetapi untuk syutingnya kami tidak hanya di Lebak, tapi juga Kasepuhan Ciptagelar, Taman Nasional Ujung Kulon, Serang, Jakarta, Bandung gitu. Kita keliling, ya keliling Jawa Barat dan Banten untuk mendapatkan view-view yang sesuai harapan di naskah film Saija dan Adinda. Gitu sih. Keren sekali ya. Ini berarti tidak terbatas juga hanya di Kabupaten Lebak. Kalau di Lebak berarti ada berapa titik? Hanya sekitar, nggak banyak, sekitar 10% mungkin di Lebak. Justru yang lebih banyak itu kita ambil dari luar. Karena kenapa kita tidak mengambil full di Lebak? Lebak sudah berubah, tidak seperti 50 tahun lalu, tidak seperti yang diceritakan novel Max Havelaar gitu. Jadi kita menggambarkan bahwa desa Badur, desanya Saija dan Adinda ini banyak sawah-sawah, banyak kerbau gitu, yang memang masih benar-benar asli seperti tahun-tahun yang lalu lah gitu. Waktu zaman kolonial. Iya, zaman gitu kolonial. Ya. Oke, kalau kita lihat juga ini kan romance ya tadi. Ini apakah kemudian bisa disebut ya sudah Saija Adinda berarti Romeo and Juliet-nya Banten? Bisa disebut. Bisa disebut. Ya. Agak Justru mirip. lebih tragis Saija dan Adinda, karena kalau Romeo dan Juliet hanya beberapa hari, tapi kalau Saija dan Adinda itu 3 kali 12 bulan, itu 3 tahun. 3 kali 12 bulan, 3 tahun. Oke. Iya, Saija menanti Adinda, Adinda menanti Saija selama 3 tahun begitu. Tapi akhirnya kembali tidak sih happy ending dari si Kang Darwin? Lihat, nonton filmnya. Belum tahu ya seperti apa. Aduh, luar biasa ya. Oke, Kang Darwin, kemudian mungkin apa sih yang jadi apa ya, mungkin kan ini sudah banyak juga nih Kang Darwin memproduksi film-film, kemudian ini yang terbaru film Saija Adinda. Apa yang kemudian menjadi ini berkesan untuk Kang Darwin? Ya, yang menjadi berkesan adalah ini sebenarnya film yang sudah lama kita nanti-nantikan gitu. Sejak tahun 2010, hampir 10 tahun kita menantikan film ini, nggak pernah selesai. Akhirnya ya selesai di tahun 2020 dan 2021 bisa ditonton oleh orang banyak, dan itu menjadi satu kebanggaan sih buat kami semua gitu.
film Saeja dan Adinda ini juga salah satu film masterpiece dari Kremov, karena sebelum-sebelumnya Kremov hanya menggarap film-film pendek, ada pun film panjang tapi tidak sebesar prosesnya seperti Saeja dan Adinda. Berarti ini masterpiece-nya. Masterpiece-nya. Terbesar. Mudah-mudahan nanti Paling ada yang besar lebih Ada, besar lagi ya. ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi. Amin. Mudah-mudahan senantiasa didukung juga nih oleh pemerintah juga ya, dan juga Kemendikbud. Kang Darwin, kalau dari pemerintah pemerintah Provinsi Banten maksud saya, ini kan juga kan judulnya di Tanah Banten, berarti kan harusnya Banten secara umum dan juga lebih luas. Ada dukungan tidak dari Pemprov? Tentu, kami selain dari pemerintah Lebak, kita juga memberikan proposal juga. Kita mencari dukungan juga di Provinsi Banten, dan memang mereka juga memang mendukung. Pertama dari segi fasilitas tempat, seperti menyediakan beberapa tempat yang kita butuhkan, seperti Gedung Negara Provinsi Banten ya, terus juga Taman Nasional Ujung Kulon, banyak sekali yang mereka dukung gitu untuk kita. Cuma memang tidak berbentuk secara nominal. Oke, gitu. Berarti fasilitasi tempat dan akses gitu ya? Dan akses untuk syutingnya. Untuk syutingnya. Ya. Berapa orang yang terlibat dalam produksi film ini kira-kira? Total seluruh yang terlibat adalah 700 orangan. Karena kita pertama melibatkan sekitar 60 kru lokal yang kita berdayakan, terus juga kita melibatkan kru profesional dari Jakarta untuk mengisi musiknya, kemudian juga untuk memberikan beberapa desain di film ini begitu. Terus juga kita melibatkan sekitar 300 extras. Akhirnya ini totalnya 700 orang. 700 orangan. Wow, luar biasa ya, dari awal penggarapan hingga kemudian menjadi sebuah film ya sampai selesai. Setelah jadi film ya Kang Darwin, ini ada sudah ini puas atau kayaknya ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau setiap selesai membuat film nggak ada kata puas sih, karena pengen terus bikin film terus gitu. Jadi untuk film Saeja dan Adinda mungkin ini bagian dari embrio awal. Mungkin nanti akan ada film-film Saeja dan Adinda lainnya begitu. Kita pikir kalau kita dibilang puas, tentu masih belum puas, karena kita pengen menginginkan yang terus lebih baik untuk film-film Banten dan Indonesia begitu. Film-film Banten. Nah, horor sudah, romance sudah, sejarah ya, ini juga kan berbasisnya sejarah. Apa kira-kira yang pengen digarap sama Kang Darwin? Yang pengen digarap sih sebenarnya ada kisah tentang orang-orang di pedalaman. Banyak sekali di Banten memiliki Baduy, Banten memiliki orang-orang yang memang bekerja di lautan, kayak di Ujung Kulon, banyak banget. Di situ banyak kita ambil cerita-cerita yang sangat menarik begitu. Cuma memang terkendala kalau film itu memang kita harus memikirkan bagaimana untuk proses produksinya begitu sih. Kembali ke kos biaya produksi. Ke biaya produksi. Jadi harus ada sponsor nih pemirsa ya yang mendukung untuk senantiasa bisa memproduksi. Kang Darwin, kemudian 2021 ini sudah mulai ada proyeksi ke film baru, atau selesaikan dulu Saeja Adinda, atau jangan-jangan ini sudah mulai menggarap teks lain ya filmnya? Di tahun 2021 itu lebih memfokuskan ke distribusi Saeja dan Adinda sih. Cuma memang setiap tahun Kremov sendiri memproduksi film, entah itu pendek ataupun panjang, tapi kita konsisten untuk terus memproduksi film gitu. Dan kemungkinan tahun ini pun memang kita akan memproduksi film baru lagi yang mengangkat tema-tema budaya, wisata dan kearifan lokal sesuai visi misi kita lah gitu. Walaupun genrenya misalkan horor, tapi tetap di dalam horor itu ada budayanya, ada menampilkan unsur wisatanya dan kearifan lokal gitu sih. Luar biasa. Kalau yang kemarin horor berarti ada juga. Ada juga nilai-nilai budayanya. Itu kita judulnya Villa 13, cuma memang menceritakan bagaimana sekelompok anak muda yang kemudian dia pergi ke tempat wisata yang ada di Banten begitu. Dan juga di situ ada hal-hal mistisnya begitu. Berkaitan dengan budaya juga. Berkaitan dengan budaya juga ya. Berarti latar belakangnya juga masih di Banten. Masih di Banten. Masih di Provinsi Kita terus konsisten untuk mengangkat Banten. Mantap. Ke kancah nasional, bahkan internasional ya. Yeah, Kang Darwin juga ini pernah sempat ke New Zealand kalau tidak salah Pernah, tahun 2016. Karena film? Film juga. Oke, yang mengantarkan ke New Zealand film apa, Kang? Waktu itu Jawar Kidul, kemudian di sana sekolah film, didukung dari pemerintah RI. Selain itu juga berkesempatan membawa film-film Kremov di 7 negara Eropa.
tahun Wow. 2018. Tahun 2018. Ini sebelum pandemi juga ya. Jauh sebelum pandemi. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan-kesempatan lain ya, Kang Amin. Darwin ya. Kang Darwin, kalau misalkan tadi ini kan luar biasa ya, teman-teman Kremov, kemudian juga Kang Darwin sendiri ini juga sudah produktif, membuat film dan lain sebagainya, dan terus meningkatkan kualitas juga dan juga potensi. Kalau untuk perekrutan anggota Kremovnya masih jalan juga? Masih terus jalan karena kita selain rumah produksi juga memang komunitas film yang memang harus merekrut setiap tahun dengan anggotanya gitu. Dan rekrutmen tahun ini masuk ke generasi 14 dan kita nggak menyangka rekrutmen tahun ini juga melebihi pendaftarnya sangat-sangat banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Berapa jumlahnya? Hingga detik ini sudah 500 orang pendaftar. Wow. Biasanya kan hanya 100 ya kan, paling banyak begitu. Tapi sekarang udah 500 dan itu pun masih setengah bulan lagi belum ditutup pendaftarannya gitu. Bisa-bisa Ya. sampai 1.000 ya? Ya, kemungkinan bisa sampai 1.000 dan bahkan teman-teman sendiri masih memikirkan cara bagaimana untuk proses seleksi dan interviewnya nanti gitu. Luar biasa ini, Ya. cukup melelahkan ya. Ini dari Banten saja atau dari luar Banten juga ada? Hanya dari Banten, domisili Banten. Wow, Ya. 500 orang? Ya, karena memang kita lihat peminat film, video, dan foto itu memang meningkat semenjak ya media sosial gitu. Jadi mungkin mereka juga pengen belajar bagaimana sih cara untuk membuat film gitu sih. Ya. Dari 500 orang itu kemudian apa yang jadi karakteristik khusus yang nanti lolos bisa masuk sebagai anggota Kremov? Ya, sebenarnya yang kita cari hanya 30 orang, itu maksimal. Yang kita cari sebenarnya mereka punya kemampuan, keinginan untuk belajar sebenarnya. Kalau kemampuan itu kan bisa diasah ya. Jadi yang pertama mereka niat, mereka mau konsisten dan komitmen untuk belajar di bidang audiovisual gitu sih. Nanti difokuskannya apa untuk 30 orang ini? Apakah sebagai aktor atau pembuat filmnya, sutradara? Kalau aktor enggak sih. Jadi memang mereka fokuskan dari mulai macam-macam deskripsi job ya di dalam film seperti penulis, sutradara, kemudian juga kameramen, artistik, make up dan lainnya gitu sih. Jadi memang dari 30 orang ini yang akan kita saring, memang mereka mempunyai keinginan untuk belajar di bidang-bidang tersebut. Gitu. Dari 500 tersaring hanya 30 orang ya. 30. Cukup ketat dan melelahkan nanti ya Pasti. proses interview dan juga penjaringannya. Kang Darwin, kita balik lagi ke film Saija Adinda begitu ya. Ini sudah tayang. Ini kalau boleh tahu sudah ada testimoni yang menyampaikan film ini? Sudah. Bagaimana banyak, tanggapannya? Alhamdulillah masyarakat merespon positif sejak pemutaran pertama di 21 Januari dan ya terutama mereka menginginkan ini bisa didistribusikan lebih luas lagi karena masih banyak sih masyarakat Banten juga Indonesia yang memang belum sempat untuk menyaksikan. Jadi kami memang menginfokan kepada masyarakat bahwa kami juga masih menanti dari Kemdikbud karena mereka yang punya kewenangan untuk mendistribusi film ini. Gitu sih. Kremov tidak ada kewenangan untuk mendistribusi? Kremov mungkin ada kewenangan tapi juga kita butuh kerjasama dari Kemdikbud begitu untuk distribusinya begitu. Oke, kira-kira kapan sih Kang? Kira-kira mungkin setelah bulan Maret ya. Setelah bulan Maret. Oke, mudah-mudahan digratiskan atau komersil atau seperti apa? Saya kurang tahu, mungkin sih kami berharap bisa digratiskan untuk Amin. masyarakat Indonesia. Betul, yes. Aku suka sekali yang gratis ya, Kang Darwin. Oke, ngomong soal gratis dan juga komersil. Ini kan kalau, ya sudahlah kalau bicara soal sejarah kan berarti, tadi kan kalau Kang Darwin konsisten sejarah, budaya, dan lain sebagainya, berarti kan ini tidak komersil. Ya kan? Ada tidak sih arah ke sana? Ya sudah saya pengen bikin film yang komersil. Sebenarnya Kremov pernah membuat satu film, kemudian kita pakai tiket dan itu komersil dan kami pikir untuk film-film yang memang mengangkat tema-tema budaya dan pendidikan, kami menginginkan itu tidak komersil, itu bisa dinikmati oleh siapapun gitu. Cuma sulitnya ketika kita tidak komersil, kita butuh sponsorship yang memang mau mendukung kita secara penuh, begitu sih. Harus secara penuh ya? Secara penuh ya. Sponsornya. Mungkin kedepannya mungkin bisa jadi ketika tidak ada supporting dari manapun, kita akan membuat film yang memang untuk komersil, begitu. Oke. Yeah. Tapi kalau penggemarnya sendiri, Kang Darwin, untuk budaya dan sejarah ini banyak penggemarnya? Sebenarnya Penonton. kalau bicara penggemar sih tidak relatif banyak, tapi juga tidak relatif sedikit ya. Untuk film sendiri karena mereka mencari bagaimana hiburan. Nah,
kembali lagi bagaimana cara menarik penonton untuk menonton film dan kita sisipkan tentang sejarah dan pendidikan itu yang menghibur mereka begitu. Oke, yang penting ada sisipan budaya dan juga apa tadi kearifan lokal khususnya untuk di Banten ya. Oke, Kang Darwin saya juga penasaran ini. Ini kan kalau Kremo sendiri ini dari tahun berapa? Kemudian kenapa sih Kang Darwin kemudian tertarik terjun nyemplung nih ya, udah nyemplung basah gitu ya di film? Kenapa? Kremo kan berdiri sejak tahun 2007 sampai detik ini kita sudah 14 tahun. Dan awalnya memang hanya sekedar hobi bikin film, hobi foto, tapi ternyata keterusan kalau nggak bikin film kayaknya kangen pengen bikin film gitu. Kayak kesedia ya, iya, jadi pengen melakukan sesuatu apa-apa gitu. Ternyata lama-kelamaan itu jadi pekerjaan. Jadi pekerjaan dan ya udah ini mungkin film ya passion saya lah gitu. Takdir saya dan jalan hidup saya. Iya. Oke. Kalau latar belakang sendiri Kang Darwin dari sekolah film kah atau pertama tahun 2014 saya lulus di S1 di Fakultas Ekonomi Untirta. Ekonomi Untirta. Dan setelah itu memang sambil memproduksi film, tapi banyak sekali yang meminta untuk menjadi narasumber dan lain-lain. Nah, karena saya merasa malu dengan secara latar belakang akademik bukan di film, akhirnya saya meneruskan di IKJ. IKJ, ya, S2-nya berarti di IKJ, khusus film? Khusus film. Wah, luar biasa. Lulus tahun? Lulus rencana tahun ini. Oh, lulus rencana tahun ini. Oke, berarti sedang menggarap tesis. Yeah. Tesisnya tentang apa kalau boleh tahu? Tesisnya tentang riset Saija dan Adinda. Oh, masih berkaitan. Masih berkaitan. Luar biasa ya. Ini tesisnya selesai, filmnya dapet gitu ya, Kang Darwin. Kang Darwin, ini kan kalau untuk merawat konsistensi, ini kan luar biasa ya, 14 tahun. Seperti apa sih? Ada rasa lelah, jenuh, atau mungkin seperti apa untuk terus merawat konsistensi itu? Untuk rasa lelah, rasa bosan itu pasti ada karena gimana enggak kita setiap tahun kadang membuat 2 film dan itu aktivitasnya terus bikin film dengan hal yang sama begitu. Tapi kita menemukan hal-hal baru dan pengalaman baru serta mencari tempat-tempat baru dan itu menjadi satu hal yang nggak bisa bikin kita kangen lagi gitu. Akhirnya ya udahlah kita setelah bikin film udah memikirkan untuk film apa ya nanti gitu. Sudah selesai tapi sudah memikirkan hal lain lagi? Sudah memikirkan hal lain gitu. Oke, baiklah. Kang Darwin, ini semakin seru, nanti kita akan lanjutkan lagi ya obrolan kita nih semakin hangat gitu ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Hari ini Sultan TV. Pemirsa, masih bersama kami dalam talk show Bincang Hari ini Sultan TV. Pemirsa, jangan lupa untuk berkomentar dan juga mengajukan pertanyaan Anda di kanal YouTube kita di sultantv.co. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan juga jangan lupa juga nih follow Facebook dan Instagram kita di sultantv.co. Saya masih bersama dengan Kang Darwin Mahesa, sinias muda Banten. Kang Darwin, ini luar biasa semangatnya nih. Saya penasaran juga apa tadi konsistensi yang dijaga 14 tahun. Ini kan luar biasa juga nih ya, kalau anak-anak berarti sudah
SMP ya? Sudah masuk ke SMP ya 14 tahun ya? SMA sih. SMA. SMA kelas 1. Itu luar biasa ya Kang ya. Ini kan proses yang cukup lama dan lain sebagainya. Apa kemudian yang ingin Kang Darwin sampaikan ke kawan-kawan sineas yang pengen coba di film juga nih di Banten? Ya. Jadi selama ini kan kita yang terus untuk menonton film-film, kenapa nggak sih kita yang membuat filmnya begitu sih. Jadi apalagi dengan era teknologi media sosial saat ini, YouTube, Instagram yang menampilkan banyak video, terus juga banyak sekali yang bisa kita dapetin gitu. Dengan adanya hal tersebut, mungkin mereka juga butuh kreativitas di bidang lain, dan film yang paling mendekati itu. Gitu. Film yang paling mendekati itu. Dan film juga merupakan seni yang paling sempurna. Di sana ada tata artistik, di sana ada acting, kamera, fotografi, banyak sekali seni-seni yang bisa digabungkan menjadi satu kesatuan utuh di dalam film. Oke, melibatkan banyak unsur di situ ya, dalam film itu. Oke, Kang Darwin, kita ada pertanyaan dari penonton yang masuk ke YouTube kita ya. Ini yang pertama, film yang paling sulit pembuatannya. Ya. Film apa? Yang paling sulit pembuatannya Saija dan Adinda. Oh, Saija dan kenapa? Adinda sangat sulit sekali dibandingkan film yang sebelumnya, Jawara Kidul. Karena memang kita melibatkan lokasi yang sangat jauh sekali, jarak tempuh dari tempat kita ke lokasi syuting bisa nyampe 12 jam. Dan itu juga memang membuat kita semakin lelah gitu di perjalanan, nyampe 1 hari, nyampe lokasi untuk syuting sekitar berminggu-minggu, dan harus kembali lagi, harus cari lokasi lagi gitu. Itu sangat melelahkan gitu. Karena film Saija dan Adinda ini prosesnya sekitar 2 tahun, dan risetnya juga sangat panjang. Dan berbeda lah dengan film-film sebelumnya dari garapan Kremov Pictures. Artinya Saija Adinda pembuatannya yang paling sulit begitu ya. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua nih Kang Darwin. Saran untuk milenials yang ingin mengikuti jejak Kang Darwin. Waduh, boleh ngikutin jejak Kang Darwin? Boleh banget. Boleh ya, silakan. Sarannya itu adalah konsisten. Jadi kebanyakan orang kita menggeluti hobi tapi hanya saat terus ya udah selesai gitu, nggak meneruskan hobi itu. Padahal ketika kita meneruskan dan fokus dan juga konsisten untuk mengembangkan hobi yang kita punya, juga mengasah kemampuan yang kita punya, itu bisa menjadi bagian dari pekerjaan kita, gitu, bagian dari hidup kita. Bagian dari Itu hidup sih. kita. Hobi jadi hidup dan dibayar itu Ya, sangat itu luar sangat biasa menyenangkan. ya. Sangat menyenangkan Kang Darwin. Oke, kemudian yang ketiga, film pemimpin siapa saja yang sudah dibuat? Film pemimpin siapa saja yang sudah dibuat? Film pemimpin. Pemimpin yang Apa mana? nih, Soekarno, Soeharto atau seperti apa ya? Oke. Oh, film pemimpin siapa saja yang sudah dibuat? Mungkin tokoh ya, tokoh Sultan Oke. Ageng Tirtayasa. Oh, Jadi sebelumnya tahun 2017 Kremov membuat film juga berjudul Tirtayasa, The Sultan of Banten. Dan itu menjadi film juga yang memang menurut kami punya sejarah ya, karena pembuatannya pun kami melibatkan oleh banyak orang, walaupun filmnya pendek dengan konsep tema semi dokumenter, tapi itu membuat film yang berbeda juga untuk Kremov begitu sih. Karena tadi lagi-lagi mengangkat kebudayaan dan juga kultur yang ada di Provinsi Banten juga ya, Iya. Kang Darwin ya. Oke, luar biasa sekali. Silakan, ini masih ada waktu yang ingin melontarkan pertanyaan, boleh ya, ini masih ada waktu sampai jam 10 nanti pemirsa. Kang Darwin, kemudian bicara lagi soal Saija dan Adinda, ini kan ada aktor senior. Ini yang mengarahkan Kang Darwin juga, atau ini sempat canggung atau seperti apa nih Kang? Luar biasa nih. Ya memang yang mengarahkan memang saya selaku direkturnya. Cuma memang membutuhkan kepercayaan dari mereka yang paling sulit di awal gitu. Karena Kremov ini kan memang basisnya masih komunitas. Kita jarang sekali mengeluarkan film-film layar lebar, sehingga ketika kita menawarkan kepada mereka, mereka butuh showreel, butuh apa yang sudah dikerjakan oleh Kremov itu selama ini. Dan dari situlah kita mulai berdiskusi, melobi, dan mencocokkan jadwal, dan itu juga sangat sulit sekali gitu. Dari banyaknya aktor-aktor yang sudah kita temui, ya hanya sekitar 5 orang yang siap bersedia dengan waktu yang ada gitu. Ya intinya kan ini membantu untuk memproduksi film gitu. Betul, dan ini terangkat juga ya, karena memang tokoh-tokoh senior tadi. Ada Egy, kemudian Yayang Senur juga ikutan di Saija Adinda. Ini bagaimana nih Kang awalnya untuk meyakinkan mereka? Ya, jadi memang awalnya saat saya kuliah di IKJ, saya bertemu
Tuku Rifnu Wikana. Jadi di sana dia memang mengobrol kenapa nggak sekalian kalau ketika membuat film ya langsung semua aktor-aktor profesional yang main katanya gitu. Sulit dong Ya. gitu ya. Ternyata dari situlah kita coba mencari aktor dan bertemu Bunda Yayang Sinur, kemudian Kang Egy Fedli, gitu. Kita samperin satu persatu dan melobi mereka, dan akhirnya mereka mau sih untuk main film Saija dan Adinda. Ada yang menolak? Ya, yang menolak ada beberapa yang menolak juga, dan kita dapat penggantinya, Oke. dapat penggantinya. Dan karena mereka pikir film Saija dan Adinda yang diangkat dari novel Mas Saflar karya Multatuli juga menjadi daya tarik sendiri untuk mereka gitu, dan mereka pun melihat wah ini film harus bagus begitu, sehingga mereka siap deh mau gitu untuk ikut serta gitu sih. Oke, meskipun memang tadi mencocokkan jadwalnya Ya. lumayan sulit ya, Lumayan karena sulit. sudah senior juga. Ya. Bagaimana ketika di lapangan ini mengarahkannya gimana Kang Darwin? Ya, mengarahkannya ya secara langsung sama seperti aktor-aktor lainnya begitu. Dan memang mereka pun ya sangat mudah dan sangat siap untuk diarahkan harus seperti apa mereka bisa. Bedanya aktor lokal atau pendatang dengan senior itu ketika disajikan berapa lembar, ya kan? Aktor senior itu mudah hafal dan sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Oke. Kalau aktor pendatang dan lokal mungkin harus diarahkan terlebih dahulu, harus seperti apa dan butuh proses panjang gitu. Kalau aktor senior hanya beberapa menit membaca dan itu langsung hafal. Wow, Itu yang bikin kita salut sih. padahal sudah senior dan usianya mungkin sudah lumayan Sudah begitu lumayan. ya. Ya. Oke, karena mungkin memang sudah senior tadi. Kang Darwin kemudian ada tidak sih ingin tidak ketika misalnya pembuatan film, kalau Saija Adinda kan ini kan skalanya besar begitu, produksinya juga besar, melibatkan banyak orang. Ingin tidak sih kemudian nanti Banten, khusus Banten, pemainnya semuanya Banten, Ya. orang Banten. Jadi kita memang punya rencana untuk memproduksi film seluruhnya orang Banten. Cuma terkadang kita kesulitan di SDM. Ketika kita mencari apa yang kita inginkan di dalam sebuah produksi film, misalkan krunya, tapi ternyata di Banten belum ada yang memiliki skill atau kemampuan secara teknis akan seperti ini gitu, sehingga harus kita mengambil dari luar. Buat saya pribadi dan buat teman-teman itu sebenarnya bukan menjadi satu masalah sih, karena yang penting visi misi kita untuk mengangkat Banten pun itu bisa terwujud begitu. Walaupun memang yang di dalamnya ada orang Jakarta, ada orang Bandung, itu nggak masalah gitu. Yang penting visi misi kita mengangkat tentang kebantenan itu bisa terwujud. Yang penting pesannya sampai kepada Pesannya pemirsa sampai terkait kepada penonton. Provinsi Banten, Iya, itu ya. itu. Apa kira-kira SDM yang kemudian dibutuhkan di Banten sendiri untuk Ya. pembuatan film? Untuk pembuatan film, Banten memang karena kita ini tidak ada sekolah film, bahkan di film di sekolah pun itu menjadi ekstrakurikuler pun itu sangat jarang ya untuk film sendiri. Yang dibutuhkan tentunya seperti tata artistik ataupun seperti color grading ataupun post produksi yang memang di sini kita masih sulit ya, sehingga kita kadang harus ke Jakarta untuk post produksinya begitu sih. Yang mudah-mudahan ke depan dengan adanya universitas-universitas gitu bisa juga film bisa diangkat, karena film merupakan bagian dari budaya juga ekonomi kreatif. Terlebih sekarang kan Kementerian Ekonomi Kreatif mengangkat 17 subsektor yang termasuk di dalamnya adalah film gitu. Dari 17 sektor itu film termasuk di dalamnya ya. Oke. Kemudian Kang Darwin, apakah kalau tadi disebutkan SDM di Banten juga ini masih terbatas, artinya peluang untuk di industri film masih sangat luas? Sebenarnya peluangnya masih sangat luas untuk Banten sendiri, karena kita melihat Banten itu punya banyak sekali potensi sebenarnya di sini. Bukan hanya tempat-tempatnya yang sangat bagus untuk dijadikan lokasi, tapi juga memang teman-teman Banten sendiri sangat welcome ketika ada produksi film atau apapun itu. Banyak yang memproduksi film di Banten dan juga berbarengan seperti Saija dan Adinda. Ada Yuni dari Four Color Pictures, kemudian juga yang lagi gencar-gencarnya Balada Si Roy, itu juga syuting di Banten, dan Saija dan Adinda yang banyak sekali Banten juga, dan banyak film-film lain yang memang mengangkat tema-tema Banten juga begitu. Karena orang-orang Banten sendiri untuk diajak bekerja sama itu sangat mudah dan ya sangat welcome gitu. Orang-orangnya ramah Ya. ya, Kang Darwin ya. Oke, bicara soal Kremov kembali, ini pendaftarannya bisa diakses di mana? Kemudian terakhir pendaftarannya
Kapan? Ya, untuk open recruitment kru Kremov ini, kru komunitas ini generasi 14 bisa didaftarkan di www.kremovpictures.com di website kami, kemudian bisa klik link menu daftar generasi 14. Wow. Gitu. Jadi sangat mudah sekali, tinggal buka website kami kremovpictures.com, kemudian di situ ada menu, klik daftar dan langsung ada form dan itu bisa langsung tinggal kirim. Tinggal dikirim. Tinggal kirim. Tidak terbatas usia? Usianya memang kami batasi karena kalau tidak terbatas pasti lebih melonjak lagi pendaftarnya. Usianya 15 tahun sampai 30 tahun. Oh, 15 Ya. sampai 30 tahun. Saya masih masuk ya, Masih Kang masuk Darwin ya. Oke, luar biasa. Oke, Kang Darwin mungkin terakhir yang ingin disampaikan atau biasanya nih kalau kawan-kawan film dan budayawan seniman ini ada kalimat ajaib gitu, kalimat sakti yang sampai sekarang ini menjadi pegangan hidup Kang Darwin nih sebagai sinias muda Banten. Ada Ya. tidak? Silakan. Tetap konsisten untuk berkarya. Itu sih. Itu aja. Itu satu kalimat yang sangat magic, sangat ajaib sekali untuk membuat kita sukses begitu. Oke, kalau dari keluarga sendiri ada latar belakang film? Enggak ada. Seniman, budayawan? Enggak ada, rata-rata ekonomi, ya pendidikan formal lah. Akuntansi, ekonomi ya, berbau uang ya. Ya. Oke, pantesan nih proposalnya diterima. Ini Ya. luar biasa ternyata hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya. Ada latar belakang ekonominya. Baik, Kang Darwin mungkin bisa juga nih memberikan semangat tips-tipsnya kepada para sineas muda yang mungkin ingin bermunculan di Provinsi Banten. Silakan. Ya, buat teman-teman semua yang hobi di dunia film, fotografi, ataupun musik bisa bergabung bersama Kremov Pictures. Caranya juga sangat mudah. Di www.kremovpictures.com, klik menu daftar generasi 14. Di sana kami bisa belajar dan sharing bareng tentang film, juga bagaimana kita memproduksi sebuah film, langsung terjun ke lapangan. Oke, konsisten dan juga bisa langsung bergabung ke Krimov saja untuk Ya. kemudian ini bertanya langsung, belajar langsung terkait dengan film yang ada di Provinsi Banten. Ini luar biasa sekali. Kang Darwin, 2021 oke ini hanya khusus distribusi Seija dan Adinda. 2022 sudah dipikirkan ingin membuat film apa? Rencana sudah dipikirkan. Apa? Kita lihat nanti. Tidak boleh dikasih bocoran, tidak Ya. boleh ya. Tapi masih berbau Banten? Pasti masih berbau Banten karena Kremov memang visi misinya memang akan mengangkat Banten dan konsisten terus untuk memproduksi film-film bertemakan tentang kebantenan. Berdaulat tentang kebantenan. Kalau Kang Darwin misalnya ada tawaran suruh pindah ke Jakarta, mengangkat film-film Jakarta gitu. Oh, saya kan tetap Banten ya. Wow. Walaupun memang di Jakarta akan produksi tapi tetap akan memproduksi film-film tentang Banten. Oke, luar biasa. Tetap Banten ya, hatinya tetap Banten begitu. Terima kasih sekali lagi Kang Darwin, sama-sama, sehat selalu, Mbak Dia. semangat selalu. Ya. Kita juga sangat menunggu sekali nih untuk menyaksikan film Seija Adinda. Kita nantikan setelah bulan Maret, ini akan didistribusikan oleh Kemdikbud dan mudah-mudahan ini gratis ya pemirsa ya. Amin. Bisa disaksikan bersama-sama, kita dukung bahwa Kang Darwin ini menjadi salah satu SDM yang luar biasa nih, patut dirawat dan dilestarikan ya Kang Darwin ya. Ini seperti ini aja benda ya. Oke pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa ya, besok kita akan kembali lagi di Bincang Hari ini tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih, saya Deli Tawangi pamit undur diri beserta seluruh kerabat kerja juga pamit ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.